Hai JBL, balik lagi di hari Senin. Kali ini Seninnya Senin paling ceria ya dibandingin kemarin-kemarin. Karena akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa banget. Tapi gue gak sendiri, kali ini ada Mbak Wit sama ada Andre juga. Happy. Luar biasa ya? Full senyum. Luar biasa ya, minggu ini Mbak Wit datang langsung full senyum. Aduh, amin. Gila. Ya gak sih? Amin. Ini memang bulan Cocokologi ya. penuh berkah ya. Amin. Bulan penuh berkah. Ya dong, kalau kita lihat dari 3 turnamen, 3 negara berbeda, hasilnya bisa dibilang memuaskan lah ya, ketiga-tiganya semuanya ada yang masuk final gitu kan. Pokoknya happy banget, apalagi kita mulai dulu dari tunggal putra yang katanya pencetak sejarah juga setelah 30 tahun. Kalau dulu mixed double siapa? Owi sama Cibutet berapa lama ya? 36 tahun. 36 tahun ya, kali ini 30 tahun. Luar biasa banget sih memang, apalagi bisa all final. Ya itu yang susah. Iya, itu wah luar biasa. Itu. Nah, kita bahas dulu perjalanan mereka deh. Kita ngomongin Ginting dulu. Ginting nih kan kemarin di babak pertama dia ngalahin Chinese Taipei. Terus dia ngalahin Kenta juga. Dan yang luar biasa fenomenal kan dia ngalahin Axelsen. Ngalahin monster. Iya. Monster. Monsternya dibabat kemarin tuh sama Ginting. Terus akhirnya ketemu sama Popov juga yang luar biasa loh, bisa Fenomenal masuk juga. di Minggu fenomenalnya dia. All England. Iya, itu kayaknya juga baru pertama ya untuk Prancis ya, tunggal putra. Nah kalau lu dulu deh ngelihat secara keseluruhan nih penampilan Ginting yang dari babak pertama sampai dia ke final, menurut lu gimana nih penampilan dia nih? Di babak kedua lawan siapa tadi? Kenta. Kenta Nishimoto secara head to head sebelumnya kalah di Iya. Hong Kong di semifinal quarter final apa semifinal Hong Kong Iya. gitu. Kalah, tapi di All England ini auranya beda. Secara masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Oh, udah ada fire-nya. Iya, terus juga mungkin karena ini udah injury time mau Olimpik ya, perhitungan Olimpik lebih dimaksimalin. Tapi emang secara main lawan Kenta, lawan terutama sih yang bagus banget lawan Axelsen. Di set pertama dia coba buat main banyak pukulan, tapi Axelsen masih sesolid itu gitu. Jadi mau nyoba ngikutin rally-nya tapi Axelsen nggak bisa gitu. Tapi setelah di set kedua coba banyak pukulan, terus secara defense juga lebih sip. Setelah ada kesempatan langsung diserang, Axelsen-nya nggak siap. Iya. Di set ketiga pun kayak gitu juga, tetap fight, poin udah unggul kekejar. Terus abis itu ada tipis-tipis. Akhirnya bisa menang di poin-poin krusial tuh, leganya tuh udah top banget gitu. Ya, udah lega gitu pokoknya ya. Ya lawan Popov ya set pertama menurut gue agak kendor sih. Agak kendor setelah unggul set pertama terus kendor. Tapi saya kedua, saya ketiga kan secara skor 2-1-5, Iya, 2-1-11 jauh ya. Dan dia kan bilang dia bersyukur bisa mengontrol mainnya, gamenya dia gitu. Walaupun di set pertama dia kalah. Gitu. Tapi kan secara keseluruhan tuh banyak banget kejutan gitu ya. Di minggu kemarin tuh kita sempat ngobrol bahwa kayaknya yang punya kans itu tunggal putra sama ganda putra. Dan sekarang mengejutkannya ternyata dua-duanya itu ke final dan dapat gelar. Juara gitu kan Mbak. Jadi benar-benar luar biasa. Nah kalau Mbak Wit sendiri menilai yang tadi kan kita bilang memang paling bagus itu ketika lawan Axelsen ya. Kayaknya momennya tuh dari situ nih, kalau lewat kayaknya bisa nih gitu. Nah kalau Mbak Wit lihat apa sih poin apa ya, benar-benar yang bikin Ginting tuh bisa kemarin ngalahin Axelsen? Kalau tadi menyambung dari kata-katanya bule ya, kayaknya dari awal tuh auranya udah beda nih, kayaknya bisa. Nah sebenarnya ini juga yang gue lihat gitu. Ini tuh sama kayak waktu dia main di Asian Games. Waktu itu kan dia lawannya, aduh ya ampun berat-berat banget gitu ya, kan. Ya, Grupnya dari grup awal neraka. Dari awal gitu. Jadi Grup neraka. ketika main di sini dia tuh kayak tahu betul ini turnamen yang gue prioritasin. Sepertinya mudah-mudahan ini adalah hasil evaluasi dari tim atlet dan tim pelatih juga ya. Yeah. Bahwa memang kan banyak yang bilang, prioritasin Yeah. gitu. Mudah-mudahan ini adalah hasil dari itu, di mana mereka bagus nih, peaknya memang di All England, turnamen Super 1000 terakhir yang masuk hitungan poin Olimpik kan. Dan semua orang pasti mau jor-joran di situ. Nah dari situ, dari awal mungkin Ginting dan Jojo udah sangat melihat, peluang gue nih di sini nih, gue mau peak di sini gitu. Nah kalau tadi bicara Ginting setelah lawan Axelsen itu sepertinya dia kayak udah ini nih, karena Udah itu plong gitu Mbak ya? udah plong karena
itu jadi batu sandungan terus gitu. Kayaknya Iya, emang kalau monster itu ngelewatin susah ya. Excelsen iya. Misalnya gue udah berhasil nih babak 1-2, wah keren-keren. Ya semi atau enggak quarter ketemu dia. Iya, Tapi kali ini Ginting berhasil melewati itu walaupun ya itu ya gak gampang. Iya. Harus bener-bener semuanya, Dep. Stamina iya, Mental, iya, fokus. fokus iya, Strategi. semua harus komplit gitu. Seperti yang pernah dibilang juga sama Mas Imam Tohari, mantan pelatih Ginting. Ginting tuh bisa banget ngalahin Excelsen, tapi dia harus minimal iya, banget tuh iya, dia iya, di atas 80%. Iya, aku ingat tuh. Jadi itu mungkin kemarin dia ada di top formnya juga, Top performanya di situ. gitu, dan makanya dia bisa ngalahin si Excelsen. Sebelum kita ngomongin final dia sama si Jojo nih, kita bahas juga Jojo yang sebenarnya drawingnya juga gak gampang loh. Iya. Dia dari awal juga berat. Dia Cho ketemu Cho Tien-chen Tien-chen di awal. Walaupun memang dikumis ya si Cho Tien-chen. Dosa Iya, 1-5. Cho Tien-chen-nya Dapat juga 5 saudara-saudara. sepertinya memang underperform ya, karena kan harusnya level dia kan gak di situ si Cho Tien-chen. Mungkin Enggak, emang udah di dalam situ kok. kondisi Apa karena memang Jojonya lagi luar biasa gitu? Rosso Jojonya luar dia biasa gitu. juga, tapi nggak 5 juga sih Le, walaupun nggak di Kayak, situ. tapi kan set keduanya Enggak 15. Maksudnya kayak set pertama tuh dia nggak bisa berkembang gitu loh. Iya, mungkin Jojonya juga udah mantep banget kan. Dan kalau nggak salah memang Cho Tien-chen kan memang karena ada isu dia maksudnya kurang fit juga soal kesehatan juga. Tapi dia gitu. tetap harus main. Tetap harus main gitu. Tapi ya itu bisa dimanfaatin sama Jojo Iya, betul. gitu. Kalau misalnya Jojonya juga nggak bisa manfaatin, kadang kan ada nih kita nonton pertandingan, kok dua-duanya sama-sama ngablu nih gitu kan. Sering Nah, ya itu ya sering sebenarnya kan. Nah, ini tuh Jojo bisa manfaatin. Wah, Cho Tien-chen lagi Nggak enak perform nih. Ya, gitu. iya, Makanya iya. dihajar kata Debbie dikumis ya kan. Iya dikumis saudara-saudara di bawah 6. Bukan di bawah 10 lagi ya. Di bawah 6 Di gitu bawah kan. 6, Jadi iya, iya. memang luar biasa gitu penampilan. Terus abis itu kan dia ketemu Kun Kun Lafut Lafut. juga. Gak gampang Iya, loh. Juara dunia loh. Iya, Kun Lafut Le. Terus abis itu Shin Yuki walaupun mundur ya. Ya. Tapi kan set pertama kita udah menang juga. Kun Lafutnya habis final kan di Thailand, di Prancis. Lawan Lawan Shin Shin Yuki. Iya, abis itu di semifinal ketemu Laksan Shet. Kalau lu lihat nih dari perjalanannya si Jojo paling berat ya sebelum dia ke final menurut lu lawan siapa? Menurut gue lawan ini Kun Lafut. Walaupun straight game kan, tapi secara poin tuh ketat gitu Mbak. Karena kan tipikalnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip, banyak pukulan, tapi kalau ngelihat dalam minggu ini Jojo semua pukulannya presisi. Iya sih. Semua banget. pukulannya presisi, langkahnya tuh nggak yang gerubak-gerubak gitu. Presisi gitu Ya, dah ya. maksudnya. Terus dan jauh lebih tenang gitu. Iya, kan Jauh soalnya tenang. butuh uang susu buat anak nanti ya. Iya, katanya yang satu kan calon pengantin, yang satu Betul. calon bapak. Jadi mungkin berkah nih buat dua-duanya. Iya, memang yang lebih banyak lagi butuh dana calon bapak ini nih ya selain udah nikah gitu iya. kan. Kata Axelsen, gue udah ada nih iya anaknya. benar juga Butuh ya. juga. Iya, secara pukulan tuh presisi, langkah gitu Iya. dan mentalnya tuh yakin gitu Mbak. Walaupun ya kan namanya game ada ketinggalan dulu, ada terus ngejar gitu. Walaupun ketinggalan tuh tetap confident sama mainnya. Dengan kayaknya juga dengan tipikal All England tahun ini kayaknya ada angin kan, lebih kayak Iya, ada angin. ada menang kalah angin. Dan ada menang angin walaupun Kelihatan. shuttlecocknya tuh nggak terlalu kencang tapi ada angin-angin itu mungkin juga menguntungkan buat Biasanya Jojo. enggak ya, biasanya enggak. Biasanya itu stabil Soalnya Stabil. kemarin lihat beberapa kali memang ada menang kalah angin sama ke kanan. ke kanan, banyak Ke ke kanan, banyak ke kanan. Jadi orang tuh kalau mau nyemes ke daerah rada kanan tuh agak ke tengah iya agak ke sedikit. tengah gitu. Nah Jojo tuh bisa manfaatin itu gitu secara ya dia pukulannya tuh jadinya ngepas semua gitu, langkah juga ngepas. Iya. Jadi emang ya minggunya Jojo Iya, udah. memang udah lagi siap banget ya. Gue Jojo benar. Gue juga inget tuh kemarin waktu liputan ke Cipayung gitu ya, sempat ngobrol setelah interview sama beberapa teman-teman media sama Bang Aboy. Iya. Nah Bang Aboy itu kemudian nunjukin ada foto-foto Jojo abis latihan. Ya detailnya gue nggak bisa kasih tahu ya karena itu sebenarnya bukan untuk diliput, bukan untuk diberitakan gitu. Tapi dari Tapi situ pakai baju sama celana gitu kan Mbak fotonya. lah iya Oh dong. iya. Maksudnya kenapa tidak bisa foto setelah dipublis ya? latihan karena maksudnya ya nggak usah, maksudnya dia nggak mau yuk gini-ginian nggak Iya. usah diberitain gitu, tapi itu konteksnya dia Betul. menunjukkan foto itu karena dia lagi menjelaskan bahwa seberapa besar sih Iya, usahanya iya, Jojo iya. Ginting karena kan terus di challenge terus sama BL juga kadang-kadang komen, padahal Bang Aboy merasa udah maksimal banget nih anak-anak gue, iya. tinggal nunggu waktunya, Iya, gongnya aja iya. nih pasnya gitu. Maksudnya statement dari Jojo juga kan bilang bahwa mereka ya latihan benar-benar kerja keras,
kalah pulang latihan lagi, tapi ya itu tadi memang harus nunggu timingnya, timingnya ya kan? dan Karena Berproses, harus pas berproses. semuanya, berproses. Iya, dan kerennya lagi timingnya di Super 1000 terakhir perhitungan Olimpik. Iya. Mudah-mudahan abis ini Olimpiknya. Amin. Amin, amin. Amin yang kenceng kalau itu. Amin, amin, amin. Nah, kalau terus kita lihat lagi di final waktu si Jojo lawan Ginting. Kalau menurut dari kacamata aku sebagai penonton sama mantan atlet, kayaknya tuh memang Jojo tuh jauh lebih siap di final sama lebih seger. Jadi langkahnya Lebih bugar tuh ya? Lebih iya bugar. bugar banget kayaknya, dari speed, dari power kayaknya Yes. masih lebih bugar di atasnya si Ginting. Entah karena Ginting mungkin terlalu lelah di babak 8 atau apa gitu kan, tapi kalau menurut aku sih kayak gitu. Kalau lu sendiri gimana, Le? Gue ngelihatnya kemarin Ginting mencoba buat nggak banyak pukulan. Tapi Ya nggak spekulatif tembus ya? aja. Ya spekulatif gitu. Gua mati atau Jojo yang mati nih. Tapi ya minggunya Jojo rapet banget defense-nya. Iya, iya. Secara defense rapet gitu. Kalau kalau Ginting mau mencoba buat lebih banyak pukulannya, mungkin bisa lebih ada rubber game mungkin ya. Tapi secara stamina itu kan yang kan Ginting pun ngakuin di wawancaranya, dia bilang ya capek banget, udah capek banget gitu. Tapi kalau gua kemarin lihat secara main Ginting mau coba pokoknya gimana caranya nggak banyak Iya, pukulannya. dia pengen cari celah bisa matiin langsung gitu. Dia mau coba spekulatif, tapi kemarin ya nggak sepresisi itu pukulannya. Banyak Karena error ya. iya, padahal waktu kita lihat lawan Axelsen atau lawan Iya. Popov itu bolanya digaris semua, digaris semua. Yang kita Axelsen juga sering banyak kayaknya out nih, Iya, iya. dibiarin sama dia ternyata masuk. pas. Terus challenge pun masuk gitu, banyak digaris, tapi kemarin itu banyak outnya gitu. Ya, ya. Tapi ya kalau ngeliat Jojo ya itu benar lebih bugar. Jadi secara langkah, secara pukulan dia udah siap gitu. Lu mau main apa? Iya. Oke, gue mau main. Ya udah tipikalnya banyak pukulan. Ya udah diladenin aja, diladenin dulu. Ada kesempatan baru diserang gitu. Nggak buru-buru, nggak buru-buru buat mau langsung matiin. Karena mungkin kalau langsung buru-buru matiin juga nggak pede. Iya, beda sama pola permainan dia nggak gitu pede kan. sama mainnya dia kan. Kalau Mbak Wi sendiri nonton kemarin di final itu? Itu jadi sebelumnya itu kan banyak polling tuh, voting kira-kira siapa nih prediksi kalian nih yang bakal menang gitu. Jaya nggak tapi Mbak? Dan itu banyak apa? Prediksi Jaya Jaya nggak? gitu enggak? Dan itu mungkin karena melihat performa terakhir dan ngelihat head to head pada banyak yang Ginting. prediksi Ginting yang Iya. akan menang gitu, dan itu lumayan agak jauh nih votingnya, persentasenya gitu. Iya. Jadi awal-awal gue mikir oh apa iya ya kayak gini gitu, tapi yang seperti Debbie dan Bule bilang, Jojo tuh kayak udah siap aja udah. Iya. Padahal ya mereka emang udah sama-sama tahu ya Iya. juga mainnya kayak apa gitu kan. Ya pasti Ginting tahu banget lah Jojo Iya. tuh gimana, Sama-sama matiinnya udah gimana. hafal lah dua-duanya. Ginting Jojonya juga tahu lah Ginting mainnya ngenet serang gitu kan. Jadi dia juga udah siap. Dan sepertinya secara mental juga jangan perlu dilupakan ya bahwa menghadapi Axelsen di papan besar itu capeknya udah bukan capek fisik doang ya. Iya. Iya capek Secara fokus Capek mikir semuanya semua itu ya. tuh udah. Karena Semuanya. 1 poin aja setengah mati. Iya bener, ya bukannya kita bilang Jojo nggak capek, Jojo Iya juga sama, mungkin capek juga, lawan dia berat juga. Iya, tapi ya harus diakui ngelewatin Axelsen ini tuh itu yang susahnya gitu. Bahkan ada yang bilang ya kasihan ya Ginting nggak juara padahal dia udah ngalahin Axelsen gitu, yang paling susahnya gitu kan. Tapi ya itu sih memang beda banget ya Jojo ya tampilnya kemarin. Iya. Apa-apa dapet, serangannya Ginting malah Iya. yang banyak out, banyak Dan yang out of nggak- error. jangan dilupain Jojo di turnamen besar lucknya tuh ada. Nah, gitu. itu tadi Betul, mau gue turnamen bahas besar juga dan nih. multi event, amin amin. Kan kalau 30 tahun lalu kan ada Bang Adi BW sama Korean Arbi tuh yang all final. Akhirnya sekarang kan Ginting sama Jojo. Nah, kalau nggak terus salah itu all semifinal bahkan. all semifinal ya. Tahun 94 Iya, jadi sudah pasti milik Indonesia dari babak semifinal. besar. Luar biasa ya kalau kita zaman dulu tuh benar-benar merajai gitu ya. Iya, iya. Kalau kita lihat berkaca dari situ kan, nah ini kan mereka final nih. Sebenarnya mereka juga sering nih beberapa kali ketemu di all final nih misalnya. Ya. Tapi memang banyak yang bilang kalau ketemu sendiri, rata-rata kalau turnamen gede ya, rata-rata nih memang Jojo nih yang selalu bisa apa ya ambil opportunity-nya gitu loh. Ya, ya. Nah menurut lu kenapa lebih banyak memang si Jojo yang bisa ngambil itu, Le? Yang mungkin ada pemain yang gitu loh Dep, ada lucknya gitu. Ya contoh Chong Wei kenapa di turnamen besar nggak pernah, maksudnya
ya lawannya kan Lindan. Iya. Lindan. Ibarat Dia kayak kata- buka jalan buat orang gitu Dia ya. kurang tahu apa sih dia permainan Lindan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti dia tahu Secara gitu head kan. to head mungkin udah 15-16 kali udah buset, berapa iya, kali iya, Udah main tahu mah ketemu. tahu banget gitu. Tapi kan Heeh. lucknya itu loh Mbak yang nggak ada di pelajarannya, nggak ada Iya, nih pelajarannya luck gitu. Tapi ya ngelihat kemarin hasilnya gitu, tapi ya walaupun ada luck, tapi kalau ngelihat di lapangannya emang udah siap gitu deh. Secara kebugaran, lebih fit, lebih form, terus ya walaupun dua-duanya sama-sama tahu gitu ya Mbak mainnya kayak gimana, tapi yang paling penting udah secara lebih bugar sama yang lebih siap aja gitu. Kalau kemarin mah ya biasanya juga Ginting bisa menang di Indonesia Open kan, kita nonton Ginting menang. Ya menang kalah, tapi kemarin tuh emang harinya Jojo lebih siap aja. Iya. Lebih bugar dan mungkin dia juga tidak ada pressure juga karena kan yang lebih diunggulkan kan Ginting gitu. Jadi dia mungkin ya udah lepas aja lah, toh juga udah buat Indonesia juga. Dan mungkin juga ini juga hasil usaha mereka berdua ya. Iya. Kalau kita lihat kan banyak banget orang bilang non teknis nih, Jojo gitu non teknis gitu. Jojo sampai hire personal psychologist gitu di luar dari yang memang sudah disediakan PBSI. Itu kan salah satu bentuk dia Usaha. kayak usaha. Ikhtiar. Apa ya, gue gini biar bisa menang nih, biar bisa oke Ya, gitu. itu luar Ternyata biasa loh. luar biasa terjawab gitu bahwa ada hasil kok dari usaha-usaha kerasnya mereka gitu. Jadi memang benar-benar harus diapresiasi lah hasil kerja keras mereka itu nggak sehari 2 hari itu hasil latihan, tapi udah bertahun-tahun tuh yang akhirnya mereka petik tuh kemarin di Betul. final All England. Nah, kalau kita bilang berarti kan ini gelar Super 1000 pertamanya Jojo ya, Yes. dan langsung di All England ya. Iya, Luar dan dia biasa. jadi lengkap semua gelar tuh Asian dia Games ya. Super 1000, 7,5, 500, 300. Nah, berarti kan Ginting kalau juga. kalau kita bilang dia udah dapat nih gelar Super 1000-nya, udah pecah telur lah gitu lah ya. Berarti menurut lu apakah ini nextnya nih bakal jadi apa ya, pacuan juga untuk dia dapat Super 1000 lainnya? Ya, pastilah karena kan ini kan turnamen prestisius gitu. Ya pasti jadi motivasi lagi buat pertahanin. Yang paling penting tuh sekarang bisa keep momentumnya gitu loh Mbak, dua-duanya. Konsisten gitu. Yes, Karena dan apa? lanjut. karena menurut gue kalau secara kualitas mereka udah tier 1 lah, udah pemain yang emang top kelasnya. Yang kita harapin sekarang tinggal lo bisa momentumnya dijaga, golnya di Olimpik deh. Amin. Golnya di Olimpik karena amin. sekarang yang PBSI usahain kan semua gol besarnya Olimpik Iya, gitu iya. ya. Sekarang ya alhamdulillah sekarang udah kecapai di All England. Mudah-mudahan setelah All England ini masih ada kejuaraan Asia. Habis kejuaraan Asia ada beberapa turnamen sebelum Olimpik. Tapi yang paling penting tuh golnya di Olimpik gitu. Karena Amin. Betul. tradisi emasnya bisa tetap terjaga. Iya, amin. Dan Iya. mudah-mudahan bisa all final ya. Amin. Ih, Dan jangan itu lupa mah ini Mudah-mudahan diarak kan itu kita- asli, ikut gua arak-arakannya. Gila sama, gue ikut tuh di bawah. Wah, Ginting gue ikut deh itu bawa-bawa spanduk, gue mau deh. Kita pegangan berdua ya spanduknya. Dan perlu diingat juga ini Super 1000 pertamanya Jojo itu All England Yes. loh. Gimana pun juga itu istimewa kan Iya, istimewa Debbie sebagai pernah juga juara Iya. All England. Memang banyak turnamen Super 1000 tapi All England itu beda prestisnya beda. gitu ya. Turnamen tertua juga gitu, dan ya nggak bisa dipungkiri ya Indonesia di All England tuh DNA-nya ada kan, gue bilang DNA-nya ada. Hokinya tuh ada. hokinya tuh ada dari Iya. mulai Awi Butat yang hat-trick, terus Hampir 4 kali. Iya. Debbie sama Ucok juga nggak diunggulkan ngalahin Janan Jangan. Chow Yun Lee, terus Dedis yang Kapten Hendra udah nggak bisa jalan juara, terus Fajri yang lagi menurun terus tiba-tiba dia juara All England. Minions. Terus sekarang Bakri. Minion. Bakri yang pertama Bakri. kali main All England. Iya. Nah, Bakri. Pokoknya Jadi ada tuh. Utilita Arena tuh kayaknya ada gimana gitu ya sama Indonesia, walaupun kita pernah juga punya catatan buruk disuruh pulang. Oh iya, Tapi iya, itu udah lupakan aja. Iya, dilupakan, Dibalas ditutup sama dengan memori yang gelar. mantap. Langsung dapat 2 emas 1 perak gitu kan. Amin, bahagia. Tapi kita juga mau bilang bahwa thank you juga buat Coach Irwansyah yang luar biasa lah. Bang Kita Aboy, harus top. apresiasi gitu kan mereka. Bang Aboy, top. Bang Aboy itu bisa ngebawa Jojo sama Ginting sampai all final dan mencetak sejarah. Kita harus tetap apresiasi juga. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas pembahasan yang lain.